Halo, selamat datang di Ruang Hati United. Sebelum masuk ke pembahasan, Ane ingin menyampaikan kabar gembira bahwa akhirnya Marcus Rashford akan dijual. Mengutip dari Om Fabrizio Romano bahwa Rashford akhirnya akan dijual, dengan Ineos mengatakan secepatnya mungkin akan mendengarkan tawaran pada musim dingin atau bulan Januari, dan selambat-lambatnya adalah di musim panas mendatang. Sebenarnya ada beberapa sumber mengatakan juga bahwa Rashford akan dilego di awal musim kemarin, tetapi karena minimnya stok pemain yang ada dan adanya financial fair play juga, karena era Ten Hag kan sudah menghabiskan dana yang cukup lumayan juga, sehingga memaksa untuk mengkeep sementara dari Marcus Rashford yang kontraknya juga akan habis di musim 2028. Sudah berumur 27 tahun tetapi performa tetap standar, tidak ada perkembangan dan tidak bisa memberikan nilai lebih. Akhirnya manajemen MU mendengarkan komentar para fans di akun sosial medianya, mungkin karena banyak sekali komplain terhadap Pak Bupati satu ini. Mungkin akan ada sedikit penawaran mengingat gajinya juga termasuk tertinggi atau termasuk tinggi juga ya, atau tertinggi di klub, dan gaya hidupnya di luar lapangan yang membuat dia tidak fokus terhadap sepak bola lagi. Bisa dikatakan juga selama kurang lebih mungkin 10 tahun ada belum, dia itu debut kalau nggak salah umur 18 atau 19, jadi mungkin dia juga bosan dan ingin mencari suasana baru agar dia kembali menemukan gairah hidup, gairah bermain sepak bola. Seharusnya di usia 27 tahun kan sudah menjadi andalan dan mencapai peak level, tetapi kembali lagi Rashford tidak bisa membuktikan itu. Manajemen Ineos akhirnya mendengarkan kritikan-kritikan tentang Rashford. Kita juga tidak tahu Ineos akan memasang harga berapa dan klub apa saja yang menginginkan jasa Rashford, mengingat gajinya juga cukup tinggi, sehingga mengkerucutkan dari banyaknya klub yang menginginkan jasa Rashford. Langsung masuk ke pembahasan. Episode kali ini akan membahas tentang kekalahan kedua Amorim dan memecahkan rekor yang akhirnya Forest bisa mengalahkan MU di kandang. Walaupun secara statistik kita nggak kalah sih. Dari banyaknya shot, banyaknya peluang yang diciptakan antara United dan Forest juga kan kita lebih unggul banyak kan. Forest mungkin cuma 3, kita bisa mencetak berapa ya? 7 shot on target atau berapa itu kalau nanti di statistik. Seperti biasa Amorim kembali menurunkan 3-4-3 andalannya, di mana ada Onana, trio center back diisi oleh Matthijs de Ligt, Licha, dan juga Leny Yoro yang diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Double pivot diisi oleh Ugarte dan Mainoo yang yang menurut Anda kurang menemukan kesulitan antara dua partner ini. Walaupun Ugarte juga cukup memberikan kontribusi yang luar biasa, tapi duet dengan Mainoo tidak berhasil membuat lini tengah kita menjadi kokoh. Wingback, Ane kemarin memprediksi di kanan adalah Amad Diallo dan di kiri adalah Mazraoui. Ternyata Mazraoui diistirahatkan dan memainkan Dalot seperti biasa di sisi kiri, yang kita tahu bukan posisi asli dan sering Dalot menjadi beban jika diletakkan di posisi kiri, entah itu dari segi attacking maupun defending. Untuk AMF kembali diisi Garnacho dan Bruno, yang kita tahu Garnacho ditempatkan di nomor 10 juga tidak bisa, tetapi ya kita mau memainkan siapa lagi. Ya menurut Ane sih seharusnya Amorim lebih berani meletakkan 2 AMF murni seperti Mount dan Bruno. Walaupun kita tahu duet Mount dan Bruno juga kurang solid juga. Pernah dicoba di era Ten Hag tetapi malah tidak saling melengkapi antara Bruno dan Mount, dan tidak jalan strategi itu. Sampai sekarang Amorim juga belum mencoba kedua gelandang itu bersamaan. Terus untuk striker seperti biasa Rasmus Højlund memang layak untuk jadi starter. Karena Højlund ini sebenarnya punya potensi. Dia mau lakukan press, mau lakukan track back, mau jadi pemantul,
mau ngehold bola sambil menunggu rekan-rekannya. Beda dengan Yang Mulia Bupati Rashford. Gol pertama dari Forest dicetak cukup cepat di menit 2 melalui sepak pojok yang kembali lagi menjadi kelemahan kita, karena melawan Arsenal kita juga kebobolan 2 kali melalui sepak pojok. Memaksa Lisandro Martinez untuk berduel udara sudah pasti akan kalah. Dimana De Ligt juga telat menutup dan Dalot juga gagal mengantisipasi bola. Dia sudah melompat tetapi tidak menjangkau bola. Kemudian dibalas oleh Højlund melalui truk pas Ugarte kepada Garnacho yang gagal dieksekusi sehingga menghasilkan bola muntah. Højlund berada di posisi tepat dan berhasil menceploskan bola, kedudukan imbang 1-1. Sebenarnya ada peluang lagi dari Bruno Fernandes, tendangan bebas, tetapi kena mistar. Dan kita juga nggak memiliki eksekutor tendangan bebas seperti era Ronaldo maupun Rashford dulu kan juga sebenarnya cukup baik dalam eksekutor, tetapi ya kembali lagi performa yang angin-anginan ya yang membuat dia nggak menjadi pilihan utama di starter. Yang aneh sayangkan adalah gol kedua dan ketiga Forest, karena ya gol kedua merupakan murni kesalahan Onana, tendangan dari Gibbs White. Gagal diantisipasi padahal bola yang cukup mudah. Mungkin dia terkecoh karena mungkin kena deflect, tetapi nyatanya nggak ada deflect kan itu. Bola yang seharusnya mudah ditangkap tetapi kembali lagi melakukan error. Terus untuk yang gol ketiga dari Forest, sundulan dari Chris Wood. Itu adalah miskoordinasi antara Onana dan Lisandro Martinez. Kembali lagi, entah kenapa jika kita memiliki lini belakang solid, lini depan babon, kenapa kita nggak bisa konsisten depan belakang tengah sama baiknya. Selalu ada inkonsistensi di setiap pertandingan, entah itu dari lini serang, tengah maupun belakang. Konsistensi merupakan merupakan masalah berlarut-larut bertahun-tahun dari era Ten Hag sampai sekarang, terlepas dari masalah finishing juga. Kita hanya mampu mengecilkan ketinggalan dengan gol Bruno melalui asis Amad Diallo. Di menit-menit akhir juga ada peluang dari Lisandro Martinez melalui bicycle kick, tetapi kembali lagi tendangannya masih melambung jauh. Sekali lagi Anda bilang Amorim sudah enak-enak di Sporting Lisbon, kenapa mau untuk melatih MU dengan alasan mencari tantangan? Karena hanya akan merusak CV mengingat pemainnya yang ogah-ogahan. Tetapi dengan adanya kabar bahwa Rashford dijual, sedikit banyak juga akan mempengaruhi para pemain lain. Karena ya manajemen mulai tegas, sehingga para pemain juga akan berkaca apakah mereka layak dipertahankan atau juga akan dilego. Evaluasi lagi evaluasi. Kembali lagi Amorim harus memilih pemain-pemain yang layak untuk tetap bertahan di United, memilih skuad terbaik dan membuang pemain-pemain yang emang nggak berguna dan emang nggak mau bermain untuk lambang United. Semoga Januari bisa bisa menjual beberapa pemain sih, 1 atau 2. Selain untuk mengamankan keuangan juga untuk mendatangkan pemain baru yang memang layak dan niat bermain untuk lambang United. Laga berikutnya adalah bertandang ke Victoria Pleasant di Dosan Arena Pleasant. Anda berharap sih dapat meraih kemenangan juga agar bisa lolos ke fase knockout, fase 16 besar kalau nggak salah ya Liga Eropa. Tapi mungkin terlalu dini juga sih, karena kita masih berada di posisi 12 dalam grup UEFA European League. Dan setelahnya kita akan bertemu City yang juga lagi angin-anginan. Sekali lagi menjadi ajang pembuktian Amorim setelah kemarin membabat City 4-1, tetapi dengan pemain Lisbon. Bertemu dengan City dengan mental dan ego pemain United yang sampai sekarang belum bisa bermain sebagai satu kesatuan. Terutama Garnacho juga. Anda berharap sih Garnacho dan Rashford nggak menjadi starter. Tetapi kembali lagi stok pemain yang kita miliki kan ya cuma itu-itu saja. Kualitas semenjana, bukan kualitas pemain yang bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat United. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Glory, glory Manchester United.